Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Febrian dengan NIM 2206111. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuivalensi e-closure NFA ke NFA, baik pun e-closure NFA ke DFA. Pada materi atau tugas 6 kali ini, kita akan membahas tentang ekuivalensi e-closure NFA ke DFA. Pertama, pada pengertian terlebih dahulu, transisi kosong atau e-move, e-closure move. Transisi kosong atau closure move adalah perpindahan spontan tanpa menerima simbol input. NFA diperbolehkan menerima transisi kosong sebagai perluasan dari bentuk NFA. Yang kedua, e-closure suatu NFA. E-closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. E-closure Q merupakan himpunan state-state yang dapat dicapai dari state Q tanpa membaca input. Fungsi transisi dari hasil perubahan inputan dari closure NFA ke NFA dengan rumus input atau hasil input adalah e-closure sama dengan inputan e-closure state dengan input. Kemudian setelah pada teori kita akan langsung membahas contoh soal. Di sini soalnya adalah diketahui bahasa A yaitu kumpulan string yang memiliki awalan 11 dari inputan 01 dan bahasa B yaitu kumpulan string memiliki akhiran 00 dari inputan 01 dan bahasa C adalah bahasa A disambung bahasa B. Kemudian soalnya adalah buatkan diagram transisi dari closure NFA C. Kemudian yang kedua buat NFA yang ekuivalen dengan closure NFA C. Dan yang ketiga buatkan DFA yang ekuivalen. Oke, sebelum kita membuat NFA yang ekuivalen, terlebih dahulu membuat NFA-nya terlebih dahulu dari bahasa A dan juga bahasa B. Bahasa A adalah bahasa reguler yang memiliki awalan 11. Ya, bahasa A adalah bahasa yang memiliki inputan 11. Bahasa A di sini pada step-step bahasa A kita akan misalkan dengan ABC. Kemudian untuk bahasa B dimisalkan dengan bahasa C pada step-stepnya dimisalkan dengan SPQ. Yang pertama-tama bahasa A adalah bahasa reguler yang memiliki awalan 11. Berarti ini 1 dan ini juga 1. Karena NFA dari bahasa adalah himpunan yang memiliki awalan 11, maka setelah bahasa ini menerima 11, di belakangnya boleh bebas. Karena itu di belakangnya bisa diputarkan lagi dengan 01. Karena bila ada string 110 atau 111, maka akan diterima di bahasa A. Kemudian pada bahasa B adalah bahasa yang memiliki akhiran 00.
Karena bahasa D ini memiliki akhiran 00, artinya pada input string terpendek dari bahasa B adalah 00. Kemudian yang kedua adalah 100. Kemudian yang ketiga adalah 000. Bisa kita lihat pada yang berubah adalah string yang berada di depan, sehingga pada bahasa B ini perulangan dilakukan di depan. Ini 01. Terakhir, kita akan menggambar klosur bahasa C. Bahasa C ini adalah bahasa A disambung dengan bahasa B. Bila bahasa A disambung dengan bahasa B, maka bahasa A berada di depan, sedangkan step terakhir pada bahasa B merupakan step tujuan. Jadi Q ini adalah step akhir dari bahasa C. Kemudian apabila perintahnya adalah penyambungan, maka disambungkan dari step akhir bahasa A ke step awal bahasa B. Karena yang disambungkan adalah bahasa A ke bahasa B. Kita telah berhasil membuat langkah awal closure penyambungan dari bahasa A ke bahasa B. Kemudian kita akan membuat NFA yang ekuivalen dengan closure ini. Pertama-tama kita harus membuat tabel terlebih dahulu dari setiap inputan atau langkah-langkah atau state yang ada pada bahasa C. Bahasa C ini mengandung state ABC pada bahasa A dan SPQ pada bahasa B, sehingga akan ada 7 state yang pertama kali dimasukkan. Ini adalah input 0, 1, kemudian A, S. A sebagai state awal dan Q sebagai state akhir. Kemudian untuk mengisi tabel ini kita bisa melihat pada gambar yang telah kita buat. A di inputan 0 sama dengan kosong. Maka di sini diisi kosong. Kemudian A di input 1 menuju B. Kemudian B di input kosong, kosong. Atau tidak menuju state manapun. Kemudian B di input 1 menuju C. Kemudian dari C di input 0 menuju C. Dan C di input 1 menuju C. Kemudian pada S di input 0 menuju S dan juga P. Dan S di input 1 menuju S. Kemudian P di input 0 menuju Q. Dan P di input 1 menuju kosong. Atau kosong. Kemudian pada Q tidak ada inputan, maka keduanya kosong. Setelah berhasil membuat tabel pertama, kemudian kita membuat enclosure pada setiap step.
Enclosure ini adalah step ini diberi inputan kosong akan menuju kemana pada inputan A, B, C. Contohnya A tidak ada enclosure-nya, kemudian B tidak ada enclosure-nya, dan hanya C yang ada enclosure-nya, maka enclosure pada C ini hanya akan mengarah ke C, ke dirinya sendiri, dan juga ke S, karena enclosure C ke S ini adalah ada enclosure. Sedangkan bila tidak memiliki enclosure, maka enclosure-nya adalah step dirinya sendiri. Maka pada A adalah sama dengan A, karena tidak ada inputan enclosure pada gambar. Kemudian pada B adalah B, karena tidak ada inputan enclosure juga. Kemudian pada C bisa pada dirinya sendiri. Kemudian ada juga pada S, karena memiliki inputan enclosure. Kemudian pada S karena tidak memiliki enclosure. Kemudian pada P dan pada Q kita sudah menemukan inputan pada tahap awal dan juga enclosure pada setiap step. Setelah itu kita bisa membuat fungsi transisi dari perubahan enclosure NFA ke NFA dengan rumus yang ini, di mana enclosure sama dengan inputan enclosure step dengan input. Rumusnya adalah enclosure dengan inputan enclosure dengan inputan, di sini tulisannya dilamakan dengan 8, kemudian enclosure lagi, step, input. Karena ini merupakan step A, maka diisikan dengan A. Enclosure A dengan inputan 0. Untuk mengisi enclosure A ini kita bisa melihat pada gambar di atas. Enclosure A ini adalah A, maka di sini diisi dengan A. A dengan inputan 0. Kemudian untuk mengisi A inputan 0 bisa melihat pada tabel. A di input 0 adalah
kosong, maka ini adalah kosong. Closure kosong sama dengan kosong, maka ini kosong. Kemudian pada B sama seperti pada inputan 0, closure karena kita sudah mengetahui closure A dari inputan 0, maka di sini bisa ditulis saja langsung dengan A dengan inputan 1. Kemudian bisa kita lihat bahwa A di input 1 akan menuju dengan B. Kemudian ini diganti dengan B. Kemudian closure dari B adalah sama dengan B. Maka A di input 1 akan menuju ke arah B. Kemudian pada B dengan input 0, B diinputkan 0 sama dengan kosong, maka ini adalah sama dengan kosong, maka hasilnya pun akan kosong. Kemudian untuk 1, closure C, B dengan inputan 1. B di input 1 bisa kita lihat pada tabel. B di input 1 akan menuju ke C, maka di sini dimasukkan dengan closure C. Closure C adalah C dengan S. C, S. Maka pada B dengan inputan 1 bisa menuju ke C dan juga bisa menuju ke S. Kemudian langkah ini kita lakukan pada 4 tahap yang lainnya, pada tahap C, S, P, dan juga Q. Pada tahap C, closure dari step C adalah C dan juga S, maka diisi dengan C dan S dengan inputan 0. Maka di sini bisa dilihat juga pada gambar, apabila C di input 0 akan kembali ke C. Kemudian apabila S di input 0 bisa ke S dan juga ke P. Maka di sini bisa dituliskan dengan C, S, P. Closure dari CSP adalah CSP itu sendiri, C, S, P. Kemudian sama dengan yang 0,
Eklosur C adalah C dan S. Dengan inputan 1. C di input 1 ke C dan C di input dan S di input 1 ke S. Maka ini adalah eklosur C dan juga S. C, S. Di sini kita bisa langsung dengan cara cepat saja dengan eklosur C. Eklosur C adalah sama dengan C. Kemudian C di inputan 0 bisa ke S. Eklosur S dengan inputan 0 adalah sama dengan bisa ke S dan juga bisa ke P. Maka di sini langsung saja dengan eklosur SP. Eklosur SP adalah S, P. Kemudian sama seperti pada inputan 0, eklosur dari S adalah S. Kemudian S di inputan 1 akan sama dengan ke S. Maka ini S. Eklosur dari S sama dengan S. Eklosur dari P sama dengan P. Kemudian P dengan input 0 adalah ke Q. Dan eklosur Q adalah sama dengan kosong. Eklosur Q adalah sama dengan Q. Ini bisa kita lihat pada tabel ini. Bukan pada tabel ini. Kemudian pada P
Eklosur dari P adalah P. P input 1 sama dengan kosong, maka eklosur kosong sama dengan kosong. Yang terakhir, step Q, eklosur eklosur Q sama dengan Q. Kemudian Q di inputan kosong sama dengan kosong, maka ini adalah kosong. Jadi input 1 sama dengan kosong. Setelah kita berhasil membuat tabel transisi, kita akan membuat NFA yang ekuivalen dengan klosur NFA. Pembuatan NFA yang ekuivalen berdasarkan pada tabel transisi ini. Dimulai dengan A. Oke, kita bisa lihat pada tabel bahwa A jika di input kosong, maka sama dengan kosong, maka tidak diarahkan kemanapun. Kemudian, apabila A di input 1 akan ke arah B. Maka ini inputan 1 ke arah B. Kemudian pada step B, P di input kosong sama dengan kosong. Kemudian B di input 1 bisa ke C dan juga bisa ke S. Kemudian pada C, apabila C di input 0, apabila C di input 0, maka bisa ke C, juga ke S, dan juga ke P. Kemudian pada S, apabila di input 0, bisa ke S dan juga bisa ke P.
Dan dari P apabila di input 0 akan ke Q, apabila di input 1 ke kosong, maka tidak mengalami manapun. Kemudian pada Q adalah kosong keduanya. Dan ini adalah tabel NFA yang ekuivalen dengan closure NFA. Setelah membuat NFA yang ekuivalen, maka si NFA ini bisa kita rubah ke TFA. Untuk membuat DFA yang ekuivalen juga berdasarkan pada tabel ini. Maka di sini adalah A. Inputan yang pertama adalah A, karena ini adalah inputan awal, state awal. A, kemudian B, kemudian dari B ini ke CS, kemudian dari CS ke P, kemudian terakhir pada Q. Dari A ke inputan A diberi 0 akan ke kosong, maka di sini disediakan lagi step kosong untuk membuang apabila ada inputan yang menuju ke kosong. Kemudian A di input 0 akan ke kosong. Kemudian A diberi input 1 akan ke B. Dan dari B, apabila di input 0 akan ke kosong. Kemudian apabila B di input 1 akan ke 1 atau ke CS. Kemudian dari CS ini apabila di input
1 akan kembali ke CS, bisa kita lihat pada step C. Dan apabila di input 0 akan ke SP. Ini bisa kita lihat pada step ini di ini. Kemudian dari SP, apabila di input 1 akan ke S, atau ke CS, dan apabila di input 0 akan ke Q. Dan Q adalah langkah terakhir, tidak memiliki inputan apapun. Selesai, ini adalah DFA yang ekuivalen dengan NFA yang telah tadi kita buat. Misal kita akan memasukkan contoh string 1100. String ini akan dibaca dengan cepat dari inputan 1 dari A ke B, kemudian diberi inputan 1 lagi akan dari B ke C, kemudian ke CS, kemudian di inputan 0 akan ke SP, kemudian di inputan 0 lagi akan ke Q. Kemudian bagaimana apabila kita menginput 1100 maka DFA ini akan membaca dengan 1 dari A ke B, kemudian 1 lagi dari B ke CS, kemudian 1 kembali lagi ke CS, kemudian 0 ke SP, dan 0 lagi ke Q. Ini adalah DFA yang ekuivalen dengan eklosur NFA. Mungkin hanya begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.